Halo anak-anak kami, selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita pada semester genap ini tentang orang beriman menjaga keutuhan ciptaan Allah. Pasti anak-anak kami penasaran kan dengan materi ini? Mari kita simak dalam video singkat berikut ini. Oh Pak, lagi bersih-bersih ya Pak? Iya. Lanjut Pak. Pak. Oh iya. Apa yang bisa kami bantu, Pak? Oke, bisa ya. Pak, oi, sini, oi. Penting Pak ini. Setelah kamu menyaksikan video singkat tadi, apa ya maksud dan tujuannya? Mari kita simak dalam materi berikut ini. Jilid 3. Orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan Allah. Alam menjadi sumber hidup manusia. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 1-26 dikatakan, sejak semula Allah telah menciptakan alam ini untuk manusia. Setiap manusia harus kembali kepada panggilannya untuk bertanggung jawab atas alam, yakni merawat, memelihara, dan melestarikan demi kehidupan bersama. A. Alam sebagai bagian hidup manusia. Alam merupakan bagian dari hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia tidak dapat dipisahkan dari alam. Kita sadari bahwa Tuhan menciptakan bumi dan isinya dari hari pertama sampai hari kelima, yang pada akhirnya diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Pada kenyataannya, banyak perilaku manusia yang justru dapat menimbulkan kerusakan alam lingkungan. Antara lain, 1. Penebangan hutan untuk industri perkayuan yang menyebabkan bencana alam. 2. Ketidakpedulian terhadap lingkungan yang tampak dalam membuang sampah sembarangan tempat. Yang ketiga, tindakan pencemaran lingkungan sungai dengan membuang limbah berbahaya ke dalam sungai. Keempat, pemakaian obat-obatan untuk membasmi hama tanaman dan asap kendaraan yang sedikit demi sedikit meracuni kita. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 1-31 dikisahkan bagaimana Allah menciptakan alam ini dengan begitu indahnya. Namun karena keserakahan Adam dan Hawa sehingga menjadikan alam ini menjadi rusak. Dalam Kejadian 3 ayat 17-19 dikisahkan, sejak meninggalkan Taman Firdaus dengan segala kebutuhan hidupnya yang serba ada, Adam dan Hawa terpaksa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Bersahabat dengan alam. Keharmonisan hubungan antara alam dengan manusia dapat terjalin dengan baik jika dalam diri manusia ada kehendak yang baik dan memelihara alam sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini dapat dilakukan jika manusia menyadari peran dan tugasnya sebagai citra Allah. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan sangat mempengaruhi pencemaran lingkungan yang sangat merugikan kehidupan, yakni yang pertama pencemaran udara, yang kedua pencemaran tanah, dan yang ketiga pencemaran air. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 26-31 dikisahkan bahwa manusia dipanggil oleh Allah untuk senantiasa memperhatikan alam lingkungannya. Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai alam dengan mengolah, mempergunakan, dan melestarikan alam ciptaan ini. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan alam, yang pertama,
memanfaatkan transportasi umum, hemat listrik, hingga hidup sederhana atau seadanya. 2. Mengurangi penggunaan mobil dengan cara naik sepeda, jalan kaki, atau dengan naik bus umum. 3. Composting adalah cara untuk membuang sampah dapur langsung ke tanah, bukan ke tong sampah. Yang keempat, mematikan keran air bila tidak dipakai. 5. Menempatkan sampah pada tempatnya, bukan sembarangan tempat. Demikianlah topik pembelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga anak-anak kami semakin mencintai lingkungan, mencintai alam dalam kehidupan sehari-hari. Salam SFD, Tuhan memberkati.